Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you doing? I hope you will be better, be happy and always be healthy. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, serta lebih baik dari kemarin. Meskipun pembelajaran kita masih secara daring, secara jarak jauh, semoga tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar dan tentunya kalian semakin kreatif serta antusias dalam menuntut ilmu. Selamat datang kembali di pembelajaran kita kelas bahasa Inggris. Hari ini materi kita ada dua ya. Yang pertama notice, caution, and warning. Dan yang kedua adalah short message. Oke, mari kita saksikan pembelajaran berikut dan simak dengan baik. Pastinya kalian sudah sering ya melihat beberapa informasi singkat ataupun sebuah pemberitahuan baik berupa tulisan, simbol maupun berbentuk rambu-rambu yang biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu yang strategis. Baik itu di jalan raya, di tempat wisata ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan merokok. Dilarang menginjak rumput ini. Awas, ada anjing galak. Dan lain sebagainya. Sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan ataupun simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik biasanya berbentuk rambu-rambu yang diletakkan di tempat-tempat tertentu yang strategis. Ini merupakan pengertian dari notice, caution, or warning. Namun, ada perbedaan antara caution dan warning. Caution merupakan peringatan tentang sesuatu agar terhindar dari resiko yang merugikan. Akan tetapi tingkatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan warning. Karena akibat yang ditimbulkan tidak sefatal dengan warning. Sedangkan warning sendiri merupakan informasi tentang peringatan keras yang ditunjukkan kepada orang banyak yang berhubungan dengan hal yang berbahaya dan mendapatkan dampak atau risiko yang berbahaya pula bagi para pelanggarnya. Jadi, notice, caution, and warning dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah informasi singkat yang berbentuk tulisan, simbol, ataupun rambu-rambu ya yang diletakkan di tempat-tempat tertentu yang strategis. Untuk apa sih sebuah notice, caution, or warning dibuat? Karena sebuah informasi singkat ataupun pemberitahuan yang bisa berupa bentuk tulisan, gambar, ataupun rambu-rambu ini mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya adalah notice. Notice mempunyai tujuan yang pertama memberikan arahan, yang kedua untuk memberikan sebuah petunjuk, dan yang terakhir adalah untuk memberikan peringatan agar selalu berhati-hati. Tujuan dari caution selanjutnya adalah untuk memberikan pemberitahuan kepada seseorang terhadap sesuatu hal. Dan yang kedua adalah untuk memberikan peringatan kepada publik atau masyarakat umum untuk tidak melakukan sesuatu ataupun menghindari sesuatu.
Dan yang terakhir, tujuan dari pembuatan sebuah warning adalah untuk memberikan peringatan tentang suatu bahaya kepada publik atau masyarakat umum ya. Kemudian untuk memberikan arahan melalui sebuah peringatan. Untuk language feature atau tata bahasa dalam pembuatan caution, notice, dan warning adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat larangan atau dalam bahasa Inggrisnya using prohibition. Di sini ada dua bentuk ya, do not plus verb 1 dan no plus verb e. Contoh, don't throw trash in toilet. Do not throw trash in toilet. Perhatikan bentuknya. Ada kata do plus not, kemudian throw. Throw di sini sebagai verb 1 atau bentuk kata kerja pertama, baru kemudian trash sebagai objek. In toilet adalah keterangan tempatnya. Jangan membuang sampah di toilet. Kemudian contoh yang kedua, no camping here. Dilarang berkemah di sini. Perhatikan bentuknya, ada kata no, kemudian camping. Camping berasal dari kata camp plus verb ing. Plus ing ya, jadi menjadi kata camping. Syarat yang kedua adalah using imperative sentence atau penggunaan kalimat perintah. Contoh, keep door closed. Keep door closed. Tutup pintunya. Kemudian, stop global warming. Stop global warming. Berhenti memicu pemanasan global. Dan yang terakhir adalah using information sentence, menggunakan kalimat afirmasi yang berisi informasi dan pernyataan. Contoh, this area monitored by video camera. Jadi di daerah ini dipantau oleh kamera video. Dan yang terakhir, contoh dari warning, glove and mask should be worn when working in this area. Jadi ketika kalian bekerja di sini, di daerah ini, kalian harus memakai sarung tangan dan masker. Seperti itu. Kira-kira artinya ya. Contoh-contoh dalam penggunaan notice, caution, and warning. Yang pertama dalam bentuk kalimat perintah, misalnya keep the grass. Peliharalah rumput itu. Please check your bag before you leave this room. Dimohon memeriksa kembali tas Anda sebelum meninggalkan ruangan ini. Turn off cellular phone. Matikan HP. Untuk contoh dalam bentuk kalimat larangan, misalnya don't swim. Dilarang berenang. Don't smoke. Dilarang merokok. Don't disturb. Jangan diganggu. Dan yang terakhir yang berbentuk rambu-rambu, contoh turn left. Belok kiri atau silahkan belok kiri. Stop. Berhenti. Turn right. Silahkan belok kanan. Oke, next. Selanjutnya adalah contoh dari notice, caution, and warning dalam bentuk dialog ya. Dialog yang pertama antara Eka dan Leo. Leo, let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Leo, mari pergi keluar. Jangan malas. Get up, bangun, and have some exercise outside. Dan berolahraga di luar rumah. Okay, wait, let me put on my shoes. Baiklah, tunggu. Biarkan saya memakai sepatu terlebih dahulu. Perhatikan yang saya cetak tebal, don't be lazy. Ini merupakan contoh dari notice and caution. Selanjutnya dialog yang kedua antara Yahya dan Sita. Yahya, it's hot dark in this classroom. Please turn on the lamp, Sita.
Kelas ini sangat gelap. Tolong nyalakan lampunya, Sita. Sita, sure. Tentu saja. Yahya, thanks Sita. Terima kasih Sita. Jawab Sita, you're welcome. Sama-sama atau terima kasih kembali. Perhatikan yang saya cetak tebal juga ya. Listen on the lines. Ini merupakan contoh dari notice dan caution. Contoh dialog yang terakhir adalah Alex and his mother. Mom, I have to go now. Saya harus pergi sekarang, Ibu. Okay, don't forget to bring the umbrella, honey. Jawab mother. Baiklah, jangan lupa bawa payungnya, sayang. It's going to be rain. Hari akan hujan. Perhatikan, don't forget to bring the umbrella. Yang saya cetak tebal, ini merupakan contoh dari caution, notice, dan bahkan sebagai warning ya. Alex, yes mom. Baiklah ibu. Be careful honey. Jawab ibu. Hati-hati sayang. Thank you mom. Goodbye. Terima kasih ibu. Selamat tinggal. Jawab Alex. Seperti yang sudah saya kemukakan di awal, bahwa materi kita ada dua, yaitu notice, caution, and warning, serta short message. Jadi materi kita kali ini yang kedua adalah short message, yang dalam bahasa Indonesianya berarti pesan singkat. Baik, pastinya selama ini kalian sudah sering ya menulis sebuah pesan singkat atau pesan pendek, baik secara tertulis maupun secara digital. Tertulis di sini berarti bisa melalui lembaran kertas, kemudian secara digital misalnya lewat medsos, baik itu melalui Telegram, WeChat, SMS, ataupun Viber, serta lewat WA atau WhatsApp. Oke, sebuah pesan singkat merupakan pesan yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang yang akan kita beri pesan tersebut. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah short message is to convey something to others that the person is doing or not doing something. Because we cannot meet directly to the people we will give the message. Jadi sekarang kalian sudah paham ya apa itu pesan singkat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah short message. Sebuah pesan singkat dibuat untuk memberikan pesan kepada seorang teman, keluarga, ataupun rekan kerja yang tidak bisa kita jumpai secara langsung. Ini merupakan tujuan dari pesan singkat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah purpose of short message. Biasanya pesan ditulis di atas secari kertas ataupun sekarang ini lebih populer ya melalui fitur SMS, WA, Telegram, ataupun perpesanan singkat digital lainnya. Isi dari short message sendiri bisa berupa pemberitahuan, pengingat, memo, instruksi atau perintah khusus seperti daftar belanja ataupun daftar tugas. Sesuai dengan namanya short message, maka pesan yang dibuat juga harus pendek dan singkat, tidak lebih dari satu paragraf. Bahasa yang digunakan juga dalam menulis short message adalah bahasa yang bebas dan tidak formal. Oleh karena itu, short message pada umumnya bukan ditujukan kepada atasan ataupun kepada seorang guru. Namun, lebih ke orang yang terdekat, misalnya teman, keluarga, ataupun bawahan. Generic structure dari short message
Yang pertama ada opening segment atau pembuka berupa sapaan pendek seperti hi, dear, hello, dan dilanjutkan dengan nama si penerima pesan atau receiver. Selanjutnya adalah purpose atau tujuan penulisan pesan, berisikan apa yang ingin kita sampaikan kepada si penerima pesan. Dan yang terakhir adalah closing segment atau bagian penutup. Bagian ini cukup dibuat singkat saja seperti ucapan terima kasih, thanks, thank you, ataupun penutup seperti love, yours, diikuti dengan signature atau tanda tangan. Lalu nama si pengirim pesan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sender. Akan tetapi terkadang bagian ini juga tidak disertakan dalam bentuk penulisan sebuah pesan singkat. Agar pesan pendek yang kita buat bisa mudah difahami oleh si penerima, maka pesan tersebut harus memenuhi beberapa syarat dalam pembuatannya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah good short message requirements. Berikut beberapa syarat-syarat dalam pembuatan pesan pendek yang baik. Yang pertama adalah clear addressee or receiver. Artinya kejelasan penerima, khususnya jika pesan ditinggalkan di tempat umum. Jadi jika kita lalai dalam urusan penulisan addressee atau receiver, kemungkinan pesan penting yang kita sampaikan tidak akan terbaca ataupun terlewatkan. Syarat yang kedua adalah straightforward, yaitu isi pesan yang singkat, padat, dan jelas. Tidak ada basa-basi dalam short message, namun langsung merujuk ke tujuan atau purpose, hal penting yang hendak kita sampaikan. Pembukaan dan penutup dalam short message juga biasanya singkat saja. The last, syarat yang terakhir adalah clear instruction atau instruksi yang jelas apabila pesan mengandung perintah khusus. Untuk itu, pesan dibuat dengan bahasa yang eksplisit dan tidak bertele-tele. Jika tidak, penerima pesan akan bisa salah dalam memahami pesan yang akan kita sampaikan nantinya. Berikut beberapa contoh dalam short message. Yang pertama ada hi mom. Ini merupakan sebagai opening segment. Kemudian momnya sebagai receiver atau si penerima pesan ya. Today I will come home late because I'm having some additional lesson for my TOEFL preparation. Hari ini saya akan pulang terlambat karena saya ada les tambahan untuk persiapan TOEFL saya. Ini merupakan subjek atau isi pesan yang kita buat ya. Kemudian love ini sebagai close opening dan Suzy-nya sebagai sender atau si pengirim pesan. Oke, number 2, Dear Lee Min Ho. Sama ya seperti yang tadi, yang contoh yang pertama, Lee Min Ho sebagai receiver atau addressee, si penerima pesan. Kemudian I'm sorry I have to leave for Bandung earlier. Saya minta maaf, saya harus meninggalkan Bandung lebih awal. I don't want to wake you up. I don't want to wake you up. Saya tidak ingin membangunkanmu, so I get the cab. Jadi saya harus naik taksi. I will call you when I get home. Saya akan menghubungimu ketika saya sampai di rumah. Ini merupakan sebagai subjek atau isinya. Yours ini sebagai close segment dan Yuna sebagai sender atau si pengirim pesan. Number 3, Dear Michael. Sama seperti contoh sebelumnya. Dear Michael sebagai opening segment dan Michael sebagai
receiver ya, si penerima pesan. Don't forget to pick up our daughter at 11 o'clock at school. Jangan lupa untuk menjemput anak perempuan kita pada pukul 11 di sekolah. And also take her for lunch. Dan juga bawa dia untuk makan siang. She would love to have some McDonald's burgers. Dia akan suka dengan burger McD. Le ini sebagai subjek ya, isi dari pesan singkat yang kita buat. Kemudian love sebagai close opening dan Claire merupakan sebagai sender, si pengirim pesan. Oke, next. Contoh berikutnya, number 4. To Jenny. Itu sebagai opening segmen ya, pembuka pesan. Kemudian Jenny adalah si penerima pesan atau receiver. I'm sorry, I can't make it to Elisa's wedding party. Maaf, aku tidak bisa datang ke pesta pernikahan Elisa. I have a lot of work to do. Saya sedang banyak pekerjaan. Please tell her my best regards and wishes. Tolong sampaikan padanya salam dan doa-doa terbaik. Thank you, terima kasih. Ini merupakan subjek atau isi dari pesan singkat yang telah kita buat ya. Kemudian yang terakhir adalah from by Runa. From di sini sebagai close segment atau penutup pesan, dan by Runa adalah sender atau si pengirim pesan. And the last dan yang terakhir ada Sinye, dear Sinye. Untuk Sinye saya. Jadi dear sebagai opening, pembuka, dan Sinye adalah si penerima pesan atau receiver. Could you please help me shop after school? Bisakah kamu membantuku belanja pulang sekolah? I need to attend a meeting with a client. Aku harus mendatangi rapat dengan klien. Here's what you need to buy. Ini yang perlu kamu beli. Spaghetti 2 packs. Spaghetti 2 pak. Tomato sauce 1 bottle. Saus tomat 1 botol. Olive oil 1 bottle or 350 ml. Jadi minyak zaitunnya 1 botol ukuran 350 ml. Milk 1 carton. Jadi susunya 1 kotak. Cheese 2 blocks. Kejunya 2 kotak. Use the money in my wallet. Pakai uang di dompetku, in the dresser, di dalam laci. Thank you, terima kasih. Ini merupakan ada subjek atau isi pesan yang telah kita buat ya. Kemudian yang terakhir adalah love. Love ini sebagai kata penutup atau close segment. Dan mom adalah sender atau si pengirim pesan. Penuh cinta. That's it. Thank you for your attention. Semoga dengan adanya penjelasan saya tadi, pemahaman kalian semakin bertambah, semakin pandai, dan semoga nantinya ilmu kalian juga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Segala sesuatu yang tidak didasari dengan keikhlasan, maka pastinya tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Begitupun dengan ilmu. Maka dari itu, tuntutlah ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, karena mengharap ridha Allah semata. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.